selamat malam semuanya. Pak. Bisa dengar suara saya ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik ya. Kita yang mengikuti ini mahasiswa ada 20 orang. Lebih kurang sudah ini ya, sudah ada tinggal beberapa lagi yang belum kurang. Selamat malam Pak Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen. Ya, selamat malam Pak Siar, teman-teman semuanya. Thank you nih. Baik, saya mau izin langsung aja ya Pak Dekan ya. Monggo Pak, silakan Pak. Baik, anak didik kami sekalian, MBKM ini seperti yang kemarin ya sudah kita sampaikan waktu pengenalan yang pertama. Jadi ini adalah program pemerintah ya. Nah, salah satunya adalah MBKM penelitian. Jadi penelitian juga sebenarnya ada beberapa jenis ya. Ada yang bergabung dengan perusahaan-perusahaan di bidang penelitian ada, atau bergabung dengan dosen ya sebagai tim peneliti, kira-kira seperti itu, masuk dalam kategori penelitian mandiri. Nah, hari ini ada mungkin poin-poin penting yang ingin saya sampaikan kepada anak didik kami sekalian ya, biar prosesnya ini bisa berjalan dengan baik nanti semuanya ya. Baik, mungkin saya langsung ke intisarinya saja ya. Semuanya saya lihat sudah mengisi KRS ya. Ini yang akan kita tempuh. Jadi ada proposal penelitian, ada pelaksanaan, ada seminar hasil, ada publikasi hasil penelitian. Ya, jadi ini nanti juga sudah harus mulai kita kerjakan. Ya, jadi nanti kita lihat time schedule-nya. Proposal penelitian ini sudah harus jadi dalam 4 minggu ke depan. Ya, jadi harapan kita, target kita sih sebenarnya akhir bulan Oktober nanti sudah bisa dilaksanakan untuk ujian proposal penelitian. Ya, jadi mau tidak mau kita tidak bisa menunggu lama ya. Ada beberapa mahasiswa bilang ke saya, Pak, saya tidak bisa ikut magang, jadi saya ambil riset karena memang tidak dapat MOU dan lain sebagainya, atau waktunya tidak memungkinkan lagi. Ya memang seperti itu ya. Saya udah jelaskan juga karena waktu kita itu sangat sempit ya, jadi kami juga harus segera membimbing anak didik kami semuanya untuk boleh menyelesaikan program ini dengan baik ya. Ini sama-sama kita ya nanti ya. Nah, kemudian ada hal penting yang harus kita ketahui, atau anak-anak kami harus ketahui semuanya ya. Poin D dan E yang paling harus menjadi perhatian kita ya. Nah, di poin D dikatakan nanti kita harus mempresentasikan hasil penelitian kita ini di acara seminar nasional atau seminar internasional minimal sekali. Kemudian poin E, mempublikasikan hasil penelitian minimal 2 artikel, yaitu di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional. Nah, saya tahu ini nggak gampang. Ya, artinya mempublikasikan ini dalam waktu 6 bulan. Tetapi kita nanti punya aturan main ya. Jadi ya misalnya seperti ini, kalaupun belum publish enggak apa-apa. Tapi LOA-nya sudah jelas, tetapi harus dikawal sampai dengan sampai dengan publish. Seperti kemarin juga senior-senior kalian yang ujian skripsi juga, mereka juga kami wajibkan untuk publikasi. Ada yang sudah publish, ada yang masih menerima LOA, ada yang masih proses lah kira-kira seperti itu. Gak apa-apa, tapi rata-rata sudah akan publish. Nah, ini yang harus kita capai ya. Nah, jadi kalau kita punya waktu, efektifnya itu mulai dari katakanlah hari ini. Ini sudah akhir September. Semua di bulan Februari sudah harus selesai prosesnya ya. Nah, kecuali tadi yang saya katakan, karena memang kalau misalnya kita nanti masuk ke jurnal internasional, bisa saja terbit 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi, tetapi kita sudah menerima letter of acceptance-nya. Jadi di situ kita sudah dinyatakan
artikel kita diterima, hanya jangka waktu penerbitannya menyesuaikan dengan waktu penerbitan jurnal itu. Nah, jadi di sini anak-anak kami jangan khawatir ya. Jadi di sini kita bersama ya. Jadi bukan berarti dilepas nanti ya. Jadi peran dosen itu dengan mahasiswa di sini sangat penting. Jadi ini kerjasama ya. Bukan hanya mahasiswa yang meneliti, tetapi ini tim dengan dosennya. Ya, jadi satu tim dengan dosennya ya. Jadi bekerja sama ya. Jadi tentunya nanti akan kami juga para pembimbing akan membantu semaksimal mungkin ya. Nah, schedule kita kira-kira seperti ini. Jadi ujian proposal kita targetkan akhir Oktober semuanya sudah ujian proposal. Kemudian ya proses penelitian itu kan mulai dari sekarang ya. Mulai dari pencarian topik, judul, unit yang dianalisis itu sudah harus dari sekarang ya prosesnya ya. Nah, Januari diharapkan proses sudah selesai. Februari itu tinggal seminar hasil sama publikasi. Itu yang diharapkannya. Nah, seminar hasil penelitian, kalau misalnya bisa lebih cepat, nggak ada masalah. Ya, kalau misalnya lebih cepat, nggak apa-apa. Ya, karena bisa saja ya nanti kita lihat dari penelitian kita, karena kita akan berusaha menghasilkan 2 artikel penelitian dari research kita. Sebab itu standarnya ya, supaya karena kita ini kan 20 SKS total semuanya ya. Jadi anak didik kami bayangkan aja ini setara dengan 7 mata kuliah biasanya kalau di semester-semester sebelumnya. Nah, berarti setiap hari kita harus mengerjakan itu. Nah, kalau misalnya kelas pagi, biasanya kan dari pagi sampai dengan siang kuliah, ya lebih kurang ini pagi sampai dengan siang harus mengerjakan penelitian. Gitu. Yakinlah akan bisa ya kalau misalnya kalau saya biasanya sudah memang punya target ada yang mau dipublish, biasanya dalam waktu 1 bulan itu selesai 1 artikel. Nah, kita punya 6 bulan dan kita tim ya. Jadi jangan khawatir, kami akan arahkan semuanya ya. Nah, bentuk dari luaran terakhir itu nanti kalau kita mengikuti konferensi itu hasilnya adalah dalam bentuk proceeding. Ya, proceeding itu biasanya paling ringkasan-ringkasan penelitian atau abstraknya saja. Kemudian nanti jurnal nasional terakreditasi dan juga terakreditasi itu nanti ada istilahnya Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinta berapa aja boleh. Nanti kita lihat jurnalnya ya. Kemudian jurnal internasional, ini juga enggak susah ya. Cuman memang ada yang free, ada yang berbayar. Nanti kita tentunya akan berhitung dan mendiskusikan target jurnal kita kemana ya. Nanti ini para pembimbing yang akan mencari jurnalnya kemana akan disubmit ya. Jadi anak didik kami nanti membantu dengan bekerja sama lah ya, bekerja sama dengan dosennya, pembimbingnya sebagai sebuah tim untuk menjalankan program ini dengan baik. Nah, ada kemarin yang bertanya juga ke saya, Pak, saya sudah harus mempersiapkan proposal enggak? Gitu ya. Kalau memang ada ide yang baik, disimpan, enggak apa-apa. Nanti disampaikan ke pembimbing. Tetapi dosen juga punya ada yang disebut dengan roadmap penelitian. Jadi roadmap penelitian itu seperti schedule penelitiannya, apa yang akan diteliti di semester ini gitu. Misalnya kalau saya penelitian saya pasti kalau nggak pajak ya keuangan, kira-kira seperti itu ya, tidak jauh dari situ gitu ya. Mungkin nanti misalnya Bu Neti mungkin terkait dengan SDM, Bu Luki terkait dengan SDM dan lain sebagainya ya. Nah, tentunya masing-masing punya spesifikasi. Nah, jadi topik dan judul penelitian itu diturunkan dari roadmap penelitian dosen disesuaikan dengan unit analisis yang bisa dijangkau oleh mahasiswa. Memperhatikan ketersediaan waktu mahasiswa, terutama mahasiswa yang bekerja. Ya, nah, cuman jangan juga jadi ini ya ogah memberikan waktu, jangan. Ya, jadi artinya silakan diskusikan, disesuaikan, tetapi mutu dari riset harus diperhatikan. Karena nanti kalau hasil penelitian kita juga berantakan, itu prosesnya untuk publish itu akan sangat lama. Kenapa? Karena kan ditolak, suruh perbaikin dulu. Kira-kira seperti itu. Bisa saja diterima, tapi diperbaiki. Ini prosesnya bisa lama.
ya. Apalagi kalau kita masukkan ke jurnal yang terakreditasi, itu nanti kita perhatikan ada trik-trik yang harus diperhatikan, ya. Nanti kerjasamalah akan dibimbing oleh dosen. Nah, jadi ini juga nanti seperti saya kalau misalnya nanti membimbing anak-anak didik kami akan saya melihat juga waktu kalian. Nah, unit yang dianalisis kira-kira apa gitu ya. Nah, ini nanti kesepakatan. Kalau misalnya kelas pagi, ada waktumu nggak nginput data? Misalnya kalau saya ya, saya akan referensikan misalnya bisa saja keuangan. Jadi tinggal duduk manis saja, download dari internet, input data. Kira-kira seperti itu ya. Nanti akan saya bantu cari jurnal artikel pendukungnya. Nah, ini yang akan kita targetin kira-kira gitu. Nah, bedanya kan kalau skripsi kan itu tebal-tebal. Kalau artikel kan saya kira ini anak didik kami rata-rata sudah tahu ya, apalagi yang sudah mengambil mata kuliah metode penelitian kan, ya paling sekitar 10 halaman. Ya 10 sampai 12 lah. Kalau 2 artikel ya masing-masing 10 12 halaman ya 20-an halaman paling. Ya. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, kalau misalnya waktunya banyak silakan. Tapi kalau misalnya kita lebih memilih dalam bentuk penyebaran kuesioner misalnya ya silakan menggunakan Google Form ya. Yang penting target yang menjadi informannya itu ataupun respondennya itu tepat sasaran ya. Jangan jadi lari ya. Rencanakan riset yang efisien dan efektif dan mengutamakan kualitas. Jadi misalnya begini, ini hanya contoh ya. Karena kita punya target 2 luaran, coba dibuat skemanya kira-kira. Misalnya ini hanya contoh saja ya. Mungkin saya dengan skema seperti ini nanti akan menghasilkan 2 artikel luarannya. Tapi saya coba mau meneliti dengan model seperti ini. Nah, model seperti ini maksudnya apa? Bisa saja judul saya misalnya ya hanya X1, X2, kemudian ada intervening 1 dan ada variabel dependennya 1. Jadi hanya X1, X2, Y1, Y2. Ini satu model, bisa saja. Nah, tetapi ketika saya nyebar kuesioner atau ketika saya membuat Google Form, bisa saja beserta pertanyaan-pertanyaan dari variabel katakanlah moderating pertama dan moderating kedua, saya sertakan gitu. Jadi nanti olahnya saya bisa 2 kali. Misalnya ya, X1, X2 ada Y1, Y2. Kemudian model yang kedua nanti ini misalnya ya, X1, X2 ada Y beserta Z X1-nya selesai. Nah, mungkin di antara anak didik kami ada juga yang skripsi sekalian, tugas akhir. Jadi tugas akhir tambah lagi 1 artikel penelitian. Karena semua nanti mahasiswa kalau tugas akhir itu adalah publikasi. Nah, kenapa? Kenapa mahasiswa yang ambil MBKM dengan standar IP yang tinggi diizinkan langsung ambil TA? Karena sejalan risetnya. Ya, bisa dibuat sejalan. Jadi misalnya ini contoh saja ya, dari dari model ini 3 artikel bisa dilahirkan. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam hal apa yang harus diefisienkan? Dalam hal pengumpulan data. Jadi kalau nanti membuat Google Form untuk nyebar kuesioner, saya kira sekarang kan kalau nyebar kuesioner udah hampir semuanya Google Form ya, gitu. Jadi sekalian pertanyaannya di dalam semuanya. Tapi ngolahnya bisa beda-beda nanti bertahap untuk artikel pertama dulu olah dan lain sebagainya. Nah, itu supaya efisien dan efektif. Nah, kalau kita rajin menyebar kuesioner kita melalui WA, melalui Facebook, melalui organisasi yang kita punya dan lain sebagainya lah ya. Nah, itu 1 bulan biasanya bisa terkumpul semuanya. Nah, kalau saya misalnya, biasanya kalau saya menjalankan bimbingan-bimbingan research, ya ketika kita ketemu pertama, kita sepakati dulu topiknya, apa isu yang kita bawa, kemudian cari variabel dan indikatornya. Kalau dia pakai kuesioner, langsung bikin kuesioner dulu disebar. Kira-kira seperti itu. Nah, sembari menunggu hasil kuesioner yang disebar, kita mempersiapkan introduction, kita mempersiapkan bab 1 sampai bab 3. Nah, begitu nanti bab 3 sudah selesai, kemudian data sudah ada, tinggal olah. Kira-kira seperti itu ya. Kalau mengolah data, saya kira anak didik kami udah bisa semua ya. Kalau yang kemarin-kemarin waktu di mata kuliah saya metodologi penelitian, bahkan penelitiannya sudah divideokan, proses ngolah datanya begini, hasilnya begini, dan standarnya sih sudah sangat baik lah ya kalau di tingkat S1 ya, karena saya tahu persis lah ya kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian
Kalau dia data sekunder juga demikian ya. Jadi sudah proksinya, pengukurannya sudah ditetapkan semuanya. Jadi sekali input. Nah, sekalipun dalam proses pengolahannya tergantung dengan model yang dibuat. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ada beberapa cara mencari ide penelitian. Nah, nanti ini saya mau sharing dulu kepada anak didik kami sekalian. Misalnya begini ya. Saya sebentar ya, saya buka dulu. Misalnya saya buka dulu contoh artikel ya. Misalnya biasanya begini ya, saya mengajarkan cara mencari ide penelitian itu. Cari satu artikel yang bagus dan yang baru. Ya. Nah, boleh kalau misalnya anak-anak kami bisa memahami dalam bahasa Inggris lebih bagus. Ya, karena kan kita mau publish juga internasional, tapi nanti akan kami bantu ya sebagai dosen pembimbing. Kalau agak sulit memahami yang bahasa Inggris, cari yang bahasa Indonesia, tapi nanti saya ajarin ambil dari jurnal-jurnal yang bagus ya. Ya, misalnya ya kalau yang Sinta 3 atau 4 ya nanti saya tunjukin ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya begini melihatnya. Cari jurnal yang bagus, yang temanya sesuai dengan topik yang kalian inginkan. Ya, misalnya apa gitu ya. Kalau di akuntansi mungkin dia tentang audit, dia tentang pajak, ya. Kalau misalnya manajemen tentang motivasi dan lain sebagainya, ya contoh ya. Nah, misalnya ini topiknya tentang business model innovation. Ya, ini tentang systematic review. Nah, yang bagus itu salah satu ciri-ciri jurnal yang bagus ini bisa kalian lihat nanti di halaman paling belakang atau sebelum daftar pustaka. Ya, baik artikel dalam bahasa Indonesia ataupun artikel dalam bahasa Inggris. Ada kunci-kunci yang bisa kita lihat. Nah, salah satunya ini ya, future research agenda. Jadi penelitian yang bagus biasanya merekomendasikan penelitian selanjutnya apa. Nah, kalau itu berasal dari jurnal-jurnal yang bagus, kalau istilahnya jurnal yang bagus itu dalam dunia penelitian adalah dari jurnal-jurnal yang bereputasi namanya ya. Ya ada namanya istilahnya Scopus dan lain sebagainya ya. Nah, biasanya kalau dia terbit di jurnal-jurnal bereputasi ini wajib ada future research agendanya dan jelas rekomendasinya apa. Ya. Nah, saya mau tunjukin ada 3 ya. Jadi selain ini ada lagi artikel yang lain. Ini yang pertama, misalnya yang ini, yang kedua. Yang ini ya. Ini juga tentang business model innovation gitu. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan variabel Y-nya, misalnya kinerja karyawan, carilah artikel kinerja karyawan yang baru-baru, yang bagus-bagus. Boleh dalam bahasa Inggris, boleh dalam bahasa Indonesia. Tetapi salah satu cara mencari ide research itu dari sininya. Ini perhatikan ya di bagian akhir, keterbatasan dan future research. Ya, nah ini tidak hanya berlaku di S1 ya. Nanti kalau Anda berkesempatan kuliah S2 seperti ini juga caranya ya. Bahkan saya banyak membimbing S3 mendampingin untuk mencari ide risetnya selalu dari sini. Dan ini sangat efektif ya. Nanti kita bahas hasilnya ya. Saya sudah persiapkan penjelasannya dan yang terakhir juga begitu. Ini contoh, semuanya artikel ini tentang business model innovation. Ya, tergantung topik lah. Nanti apa topik kalian, coba dicari jurnal yang baru. Nah, apa keuntungannya kalau jurnal yang baru, dia sudah mereview sampai dengan penelitian-penelitian yang terakhir. Ya, nah itu keuntungannya. Nah, di sini juga, di bagian terakhir juga, di sini juga ada. Nah, ini yang saya katakan ya, ada limitation and future research. Ya, ciri-ciri jurnal yang bagus, dia merekomendasikan penelitian selanjutnya itu dengan secara lugas dan jelas. Ya, jadi yang mengikuti artikelnya, ya itu bisa paham. Ya, nah, coba saya kembali ke yang tadi. Nah, ini yang pertama tadi, jurnal riset yang kita lihat itu. Jadi dia menceritakan
bahwa bisnis model innovation itu sudah banyak dibuktikan dalam penelitian itu mempengaruhi firm performance, kinerja perusahaan. Dia juga akan mempengaruhi competitive advantage dan dia juga mempengaruhi innovation. Nah, kemudian ini intisari dari rekomendasinya dia yang di bawah ini. Ya, nah yang saya bold. Penelitian empiris di masa depan juga dapat fokus secara rinci pada faktor internal yang mendorong bisnis model innovation seperti struktur organisasi, budaya organisasi, inersia organisasi, teknologi, dan kepemimpinan. Perhatikan, saya tambahkan di sini ada 5 variabel baru yang dia katakan juga akan mempengaruhi bisnis model innovation. Nah, jadi bayangkan, kalau ini saja dari satu artikel kita mendapatkan ide riset seperti ini, jadi kita melanjutkan risetnya dia sesuai dengan rekomendasinya dia. Nah, penelitian yang bagus, yang terbit di jurnal-jurnal bereputasi, rekomendasinya tidak sembarangan, ya. Dia merekomendasikan sesuatu yang benar-benar belum ada. Nah, jadi ketika kita menawarkan satu model penelitian yang baru, mereka itu pasti sangat-sangat konsen dan memastikan itu belum ada. Makanya direkomendasikan. Nah, ini salah satu triknya gitu. Jadi jangan stres sendiri. Saya Pak nanti pengennya ingin riset yang bertopik tentang digital marketing misalnya ya. Lalu apa ya risetnya digital marketing? Cari artikelnya. Ya, lihat dia punya future research nggak? Apa yang direkomendasikan? Itu jurnal yang bagus. Tinggal baca, lihat modelnya, ya. Nah, yang kedua ini, nah dia ini bicara tentang bisnis model innovation juga, ya. Jadi ini yang kedua. Nah, ini hasil penelitiannya dia, yang warna putih. Ya, yang warna putih. Nah, kemudian di future research, apa yang dia katakan? Perhatikan di sini. Penelitian di masa depan dapat mempertimbangkan faktor penting lainnya dalam pertukaran sosial, seperti kepuasan dan keterlibatan pelanggan. Dia minta yang dua ini ditambahkan, yang di tengah ini, yang warna biru ini. Tambahkan ini kepuasan dan juga keterlibatan pelanggan. Kira-kira seperti itu. Ini rekomendasinya. Nah, tapi anak didik kami coba perhatikan, kalau ini ditambah dalam satu model, misalnya ya, anggaplah misalnya ini nggak ikut yang di belakang nih, ya value proportion innovation, value creation innovation, value capture innovation nggak usah ikut. Nah, kita bermain di BMI saja, BMI. Nah, ini kan ada yang di tengahnya. Tadinya interveningnya hanya trust dan komitmen. Kita tambahkan dengan kepuasan dan keterlibatan pelanggan. Nah, ini kebaruan. Ini namanya novelty. Belum ada yang meneliti ini. Lahir dari rekomendasi penelitian sebelumnya. Nah, yang ketiga tadi, nah yang ini, ya, ini model penelitian dia. Nah, mungkin anak didik kami udah bisa baca ya, kalau modelnya cukup ini ya, ini variabel eksogennya atau independen, ini endogennya, kira-kira begitu ya. Nah, di sini ada cost leadership strategi, ini ada diferensiasi strategi. Nah, ini akuntansi manajemen atau cost counting ya. Jadi namanya proses produksi itu ada strategi. Kita pakai produksi massal, yaitu namanya cost leadership, strategi harga murah. Ya, biasanya Indofood menggunakan itu. Atau diferensiasi, ya, diproduksi sedikit tapi spesial dan mahal. Nah, ini menempati posisi variabel moderating. Ya, atas bawah itu moderating. Memoderasi pengaruh integratif capability terhadap BMI. Juga memoderasi pengaruh BMI terhadap performance. Nah, tetapi dia merekomendasikan begini, ya. Kami menggunakan satu mekanisme perantara atau intervening ya untuk menguji hubungan kemampuan integratif dan kinerja perusahaan. Mungkin masih ada faktor lain yang menghubungkan kedua konstruksi ini seperti inovasi terbuka yang merupakan tren baru dalam penelitian terbaru. Nah, itu artinya apa? Dia minta ini BMI dirubah menjadi inovasi terbuka. Kita tinggal cari apa indikator dari inovasi terbuka. Maka ini otomatis mengubah penelitiannya dia, melanjutkan penelitiannya dia dengan satu model yang baru. Nah, itu teknik-teknik mencari ide penelitian ya. Dan kalau model penelitian kita seperti itu, jurnal internasional itu bukan sesuatu yang sulit untuk kita tembus ya, termasuk jurnal bereputasi. Termasuk jurnal yang di Indonesia ya, yang Sinta. Oke, kalau mencari jurnal terindeks Sinta gampang ya, tinggal ini saja ya,
tinggal masuk saja di Sinta nanti. Ini juga penting karena dari sini juga nanti hal yang kira-kira ingin dicapai ya, ditargetkan aja nanti menuju dinamis bisa masuk ke sini. Nanti langsung masuk ke sources-nya saja. Nah, di sini ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, tapi biar spesifik nanti. Jadi maksudnya begini, kenapa ini penting saya tunjukkan? Nanti bisa anak-anak kami beserta dengan pembimbing ini ditetapkan aja target publish-nya mau di mana. Karena kan kita bisa melihat ya. Nah, kita bisa lihat dulu dari sini dari advanced search-nya. Nah, biar kita pilih maksudnya ya. Nah, ini kan mungkin di SSC-nya kita enggak tahu. Biar aja Sintanya yang merekomendasikan. Mungkin subjek areanya yang perlu nanti kita tetapkan. Misalnya ini ekonomi. Ini contoh ya. Ekonomi lah kita ambil misalnya. Oke. Nah, langsung di search saja. Nanti kita ambil contoh ya. Nah, misalnya ini sudah dimunculkan nama-nama jurnalnya mulai dari Sinta 1 diurutkan berdasarkan impact factor yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Oke, kalau mungkin Sinta 1 sulit, kita coba lompat ya, kita lompat ke yang paling ujung, Nah, yang paling ujung itu apa? Nah, biasanya pasti Sinta 6. Nah, ini perhatikan nih. Saya lompat ke yang paling ujung, dia munculkan yang misalnya adalah Sinta 6. Nah, kita mau tembusin yang mana, target yang mana, kira-kira seperti itu ya. Nah, contoh misalnya, kita mau ambil yang ini, Jurnal Administrasi dan Manajemen. Ya, kita klik ini. Nah, kita lihat. Nah, ini jurnalnya ya. Kita kalau mau lihat websitenya ada di sini. Ya. Nah, ini kan Sinta 6 tadi contohnya ya. Nah, coba kita masuk ke websitenya. Kita lihat dulu ya. Nah, ini misalnya udah masuk websitenya. Oke. Nah, dari sini bisa kita lihat nanti. Ya, misalnya contoh, author fee. Bayar apa enggak nih? Kira-kira seperti itu ya. Boleh kita lihat misalnya. Ya. Nah, untuk terbit di sini berapa? Bayarnya 400.000. Misalnya ya. Untuk satu terbit, untuk submit ke sana. Nah, apalagi yang perlu kita lihat? Nah, tapi kalau kita mau cari yang gratis juga ada. Ya. Nah, tapi harus dilihatlah satu-satu ya. Nah, tapi konsekuensinya memang kalau gratis itu biasanya antri. Antrinya apa? Mungkin kita akan terbit di terbitan berikutnya. Tapi kalau berbayar itu biasanya ya kalau kita bayar kita didahulukan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, apalagi yang perlu kita lihat di sini? Mungkin author guideline-nya. Ya, mungkin ya ini nanti bisa dilihat mungkin petunjuk penulisan apa yang harus dibuat ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, dan yang lain-lain ini juga ada aturannya kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini ada title-nya maksimum 20 kata, title-nya pakai ukuran font 14, kira-kira seperti itu ya. Jangan pakai gelar autornya dan lain sebagainya ya. Kemudian abstraknya 250 kata dan lain sebagainya. Type-nya pakai dan lain sebagainya. Nah, ini nanti harus diperhatikan semuanya. Nah, ketika kita mau mengerjakan artikel kita, sudah misalnya topiknya sudah dapat, sudah mulai ngolah data, nah formatnya nanti langsung mengikuti target jurnalnya. Ya, formatnya nanti langsung mengikuti target jurnalnya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa fokus. Nah, target saya mau ke jurnal administrasi dan manajemen misalnya ya. Bisa. Fokus and scope-nya juga bisa dilihat. Ya, fokus and scope-nya. Nah, kemudian coba kita lihat ya about jurnalnya, biasanya bisa kita lihat dia terbit pada bulan berapa. Nah, karena banyak juga jurnal itu terbitnya Januari dan Desember. Apakah Desember memungkinkan kita kejar apa enggak gitu. Sementara minggu depan kita sudah masuk ke bulan 10. Kalau nggak bisa kita cari mungkin yang bulan 2 ya, biasanya seperti itu. Nah, Chief ini adalah terbitan-terbitan sebelumnya. Nah, ini contohnya misalnya. Ya, ini mereka terbit Desember dan juga bulan Juni. Nah, kalau terbitnya Desember kan berarti kan masukinya harus di bulan November. Nah, kayaknya ini nggak mungkin, kira-kira seperti itu ya. Nah, kita bisa cari nanti satu per satu. Nah, kira-kira seperti itu kalau yang mencari jurnal-jurnal yang Sinta, ya. Oke. Nah, kemudian kalau jurnal yang ya kalau jurnal yang dosennya nanti bisa, kalau yang bagus-bagus. Nah, kalau masuk Scopus ya lebih bagus lagi ya, tapi nggak harus Scopus ya, jurnal yang internasional yang lainnya juga boleh ya. Saya masuk
Scopus.com. Nah, misalnya sama ya, kalau mencari artikel-artikelnya. Oke, nah ini juga ambilnya dari sources-nya ya. Nah, misalnya sources-nya apa gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat subjek areanya apa. Misalnya kita ambil mungkin ini ya, yang apalah ya. Sebentar, saya lihat dulu dari sini. Subjek area. Biasanya paling ini ada, mungkin kita harus cari ya, mungkin misalnya ini contoh ya, kita ambil misalnya bisnis management and accounting misalnya yang ini ya, mungkin kebetulan sama nih dengan program studi kita ada tiga-tiganya ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi di sini muncul nanti ini ada ada apa namanya 133 hasil. Nanti bisa dilihat sampai dengan ke bawah. Kalau mau melihat jurnalnya, kalau di Scopus ini nggak ada link langsung ke homepage-nya ya. Bisa googling juga bisa. Nah, dan banyak lagi ya. Ada juga di dalam apa namanya, di dalam PowerPoint saya buat di sini, bisa nanti dari Simago JR, tapi Scopus lebih lengkap. Dari ini juga nanti bisa ya, dari jurnal for free, ini juga bisa lihat nanti. Silakan ya. Nah, kemudian nanti yang terdekat tentunya adalah yang pertama adalah ujian proposal. Nanti formatnya seperti ini ya. Nah, saya kira ini nggak usah harus kita bahas lagi malam ini. Silakan nanti anak didik kami mempelajari semuanya ya. Jadi karena ini juga sudah pernah kita bahas di metodologi penelitian ya, tidak jauh beda. Hanya jangan panjang-panjang ya, jangan panjang-panjang sekali. Fokus ke ininya saja, inti-intinya ya. Nah, kemudian ini bagian yang terakhir tapi penting. Nah, kalau kita lihat seperti jurnal-jurnal tadi, yang namanya jurnal Sinta itu pasti selalu minta standar. Ya, misalnya kalau kita lihat di sini di bawah, dia punya standar itu biasanya paling tidak ini harus ada pakai Mendeley. Ya, jadi citasinya jangan lagi manual. Itu enggak boleh ya, harus pakai Mendeley ya. Supaya nanti bisa diterima gitu. Nah, kalau nasional saja harus pakai Mendeley, apalagi internasional. Gitu ya. Nah, silakan harus benar-benar diperhatikan nanti ya. Nah, harapan saya kalau misalnya belum familiar atau sudah lupa menggunakan Mendeley, tinggal diperhatikan saja apa namanya dari YouTube yang banyak sekali petunjuknya ya. Nah, penggunaan Mendeley juga harus diperhatikan ya. Kadang kan harus ada edit manual dan lain sebagainya. Bisa pencarian dari online search, bisa juga dari Google Scholar ya, harus diperhatikan ya. Misalnya begini, sekitar beberapa bulan yang lalu saya ada membantu teman mempublikasikan artikel penelitiannya, tetapi ada yang minta diperbaikin. Misalnya gini, ini contoh ya, karena kemarin waktu kalian belajar metodologi, saya cek beberapa mahasiswa ada pencarian apa namanya referensinya itu menggunakan literatur search, boleh. Tetapi ada standarnya ya. Misalnya begini, contoh ya. Literatur search misalnya mau cari tentang apa misalnya ya. Misalnya financial management, misalnya gitu ya. Kalau mau bermain di sini, misalnya yang ini ya, kita mau ngambil yang seperti ini. Ini kan kalau kita mau ngambil menjadi referensi kita harus kita save reference. Tapi saran saya begini. Carilah kalau menggunakan literatur search secara online, cari yang punya nomor DOI yang ini. Yang ini. Ya, mungkin bisa dilihat ya di bagian bawah ya. Nah, kenapa kita mencari yang ada DOI-nya? Karena biasanya kalau kita membuat citasi dari yang online literatur search, biasanya halamannya nggak muncul. Nah, pengganti halaman biasanya adalah nomor DOI. Ya, jadi artinya reviewer nanti bisa melihat jurnalnya kalau ada nomor DOI-nya.
Seperti itu ya. Nah, ini misalnya ada bedanya nanti yang kalau nggak ada nomor DOI-nya. Saya tunjukin ya, misalnya ini kita ambil sebagai referensi kita. Saya save ya. Kemudian coba saya ambil yang di 2010 yang baru-baru misalnya ya. Yang di bawahnya lah. Nah, ini nomor DOI-nya ada. Oke. Kalau artikel dari Indonesia banyak sekali yang belum ada nomor DOI-nya ya. Atau ini saya simpan dulu di application of computer financial management. Misalnya saya masukin ke SIHAR misalnya ya. Saya tarik, saya masukin ke SIHAR. Oke. Nah, satu lagi misalnya saya ambil dari artikel saya, misalnya saya citasi, misalnya ini SIHAR Tambun. Nah, ini artikel saya misalnya ya. Nah, lihat kalau saya ambil misalnya salah satu artikel saya, misalnya ini. Ini ada nomor DOI-nya, jurnal internasional ya. Misalnya, coba yang ini, internasional. Nah, ini nggak ada nomor DOI-nya. Perhatikan ya. Nah, ini berarti karena memang jurnalnya tidak ngurusin sampai sekarang ya. Coba ini saya ambil, kita lihat nanti bedanya ya. Oke, saya masukin ke SIHAR. Oke, tadi 2020, coba ini kita inikan ya. Kita urutkan nomornya 2020. Tadi saya ambil salah satunya itu adalah ...2020. Cukup banyak yang 2020 ya. Oke, yang ini tadi ya, di application of computer science. Of computer financial management. Nah, jadi misalnya kita mensitasi. Ada bedanya ya. Nah, kenapa? Nah, karena kami yakin nanti anak didik kami banyak, tapi ingat DOI-nya harus ada supaya diterima nanti. Karena kalau enggak nanti disuruh lengkapin lagi gitu. Jadi direvisi lagi, diperbaikin ya. Jadi dari jauh-jauh hari saya informasikan supaya nanti semua terencana dengan baik ya. Misalnya kita mengutip lah ya, bla 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 bla, anggaplah kutipannya dari artikel yang tadi misalnya ya. Insert citation. Oke. Kita coba ambil yang tadi ya. Nah, misalnya yang ini. Nanti gunakan sistem apa ya? Ini kok seperti ini. Oke. Sebentar ya. Ini kok ada yang mengganggu ini. Oke, kita abaikan saja. Ini stylenya jangan lupa menggunakan apa. Ya. Ini nanti mulai dari proposal sudah diatur seperti ini ya. Nah, jadi ini misalnya uang. Oke, ini tadi yang ada nomor DOI-nya ya. Kemudian kutipan yang kedua, insert citation. Tadi yang tidak ada nomor DOI-nya. Tadi kita mengambil contoh yang SIHAR Tambun punya. Yang ini tadi ya, saya lupa udah yang mana ini. Oke, kita ambillah beberapa ya. Contohnya misalnya, saya ambil misalnya ini. Ini tidak ada nomor DOI-nya. Oke. Oke. Nah, misalnya di sini kita misalnya ini daftar pustaka ya. Nanti usahakan sumber referensi itu yang terbaru semua ya, kalau bisa 3 tahun terakhir. Kecuali yang berhubungan dengan teori-teori besar ya, teori-teori besar mungkin ini ya. Insert bibliografi. Nah, ini yang saya katakan. Nah, kalau yang di atas ini, nanti kalau kita submit ke jurnal Sinta, dia akan minta lengkapin. Kenapa? Karena dia hanya memberikan nama penulis, tahun, kemudian judul. Nah, bahkan tidak ada nama artikel jurnalnya, nama jurnalnya. Tapi lihat yang di bawah ya. Jadi ada judulnya, kemudian ada nama pengarangnya, kemudian ada juga apa namanya? Nomor DOI-nya, ada HTTP-nya. Nah, kalau yang seperti ini mereka bisa terima, baik jurnal Sinta maupun jurnal internasional ya. Tapi kalau seperti yang di atas pasti disuruh lengkapin. Nah, tetapi kan sebenarnya kelemahannya nggak ada ininya, nggak ada halamannya gitu. Ya.
Nah, kalau mau ada halamannya, biasanya ambil dari Google Scholar ya, atau Google Cendekia ya. Misalnya tinggal nanti dicari aja misalnya Google Scholar, misal Scholar bahasa Inggris, Google Cendekia kalau Indonesia. Nah, misalnya contoh mengambil tulisan Sihar Tambun misalnya. Nanti juga diharapkan mensitasi punya dosen-dosennya ya, biar diorbitkan juga semuanya sekaligus. Nah, misalnya saya mau mengutip apa namanya penulisan salah satu artikelnya, misalnya ya seperti katakanlah yang misalnya ini yang dari UTA ya. Nah, kalau mau dikutip nanti di sini diklik ya tanda petik yang 2 ini. Nah, ini ada muncul. Biasanya kita menggunakan apa. Nah, tetapi kalau di sininya pun nggak lengkap, ini jangan diambil. Ya, karena ini kan nggak ada halamannya, kurang lengkap. Kira-kira seperti itu ya. Carilah yang lengkap ya. Coba ini saya cek nih. Yang ini lengkap nggak? Ada nggak halamannya? Nah, kalau ini lengkap ya, yang ini yang Tambun S dan lain sebagainya, ada halamannya 45. Nah, kalau mau lengkap bisa dari Google Scholar. Ya, tinggal nanti di ini aja diklik Refman ya, referensi Mendeley itu ya. Kemudian nanti tinggal litas di sini ya. Bisa dimasukin lagi atau file, bisa juga dari add file ya. Add file misalnya tinggal dicari mana tadi artikelnya. Ya, ini misalnya ya. Misalnya ini yang Scholar ini ya. Tinggal di open saja. Nah, nanti dia akan masuk ya ke dalam folder kita. Nah, ini dia sudah masuk artikelnya. Ya, jadi lengkap juga datanya ya. Nah, dari sini pun kelihatan ada abstraknya dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang memang ya istilahnya gini ya, kalau kita mau membentuk proses hipotesis kan kita hanya perlu tahu apa hasil penelitian dia. Biasanya juga jurnal yang bagus itu dari abstrak pun sudah bisa kita lihat. Nah, itu biasanya cara kita untuk mencari jurnal-jurnal yang terbaru. Itu sangat membantu ya dari Google Scholar maupun dari sini. Kalau Anda mau tambah lebih bagus lagi, misalnya gini, Sihar Tambun 2021. Nah, mungkin kalau ada ya, kalau nggak ada 2020, kira-kira begitu. Kalau nggak ada 2019, tergantung lah ya. Tadi ada ya, yang 2019, 2020, nah sebenarnya ada ini. Ya, jadi tambahkan tahunnya juga bisa. Misalnya saya ambil tax planning misalnya ya 2020 misalnya untuk mencari jurnal-jurnal yang terbaru di bidang tax planning. Nah, ini oke ya, bisa dicari nanti jurnalnya ya terserah dengan cara apa, tetapi usahakan memilih yang memang ada nomor DOI-nya supaya sumber referensi dan citasinya bagus ya. Nah, jadi itu hal-hal yang perlu harus diperhatikan oleh anak didik kami, sangat penting ya. Kenapa? Karena memang proses kita untuk apa namanya mengajukan proposal itu sejak awal itu sudah memang memenuhi kriteria ya. Jadi ini harus diperhatikan. Nah, nanti juga dari proposal juga ini sudah menggunakan apa namanya daftar pustaka dan Mendeley. Jadi direncanakan. Nah, mengerjakan itu juga nanti itu langsung dalam satu halaman saja ya. Jadi misalnya kan contoh dari apa namanya artikel itu nanti sudah langsung disusun seperti ini. Misalnya ya, ini sudah langsung sejak awal sudah langsung format dibuat, nggak perlu tebal-tebal ujian proposal juga. Nanti di sini judulnya, ya kan? Kemudian di bawah nanti penulisnya, ya penulis. Kemudian mungkin ada email dan juga instansinya, misalnya program studi manajemen Universitas 17 Agustus misalnya. Lalu di sini ada abstrak. Jadi kemudian nanti di sini setelah itu ya abstrak nanti mungkin bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Kemudian nanti di sini ada pendahuluan. Kemudian nanti di sini yang bagian kedua bisa literatur review, dan hipotesis misalnya ya. Hipotesis. Kemudian di sini nanti metodologi penelitian, kemudian nanti ini bisa hasil dan pembahasan. Kemudian setelah itu nanti bisa kesimpulan dan saran misalnya ya. Kemudian setelah itu nanti ini daftar referensi. Nah, kemudian nanti kalau ada lampiran ya.
Kalau ada misalnya output dan lain sebagainya. Nanti langsung buat sejak awal seperti ini. Jadi pendahuluan ya isi pendahuluan semua ya, misalnya apalah isinya ya. Nanti semua misalnya langsung mengutip di sini apapun itu langsung dilengkapi di sini. Misalnya ini menurut siapa, langsung pakai Mendeley ya. Nanti misalnya ini kutipannya menurut siapa, saya ambil langsung misalnya ya. Ini contohnya tadi ya. Misalnya ini saya kutip. Langsung saya kutip misalnya ya. Sorry. Misalnya saya ambil dari apa namanya riset saya tentang COVID misalnya ya. Nah ini 2020 banyak artikelnya baru-baru ya. Nah ini saya ambil misalnya contoh dan lain sebagainya ya. Nanti langsung masukkan di sini referensinya. Sejak awal sudah langsung insert citation gitu. Jadi kita mengerjakan apapun itu sudah terintegrasi semuanya ya. Jangan lepas-lepas ya. Jangan pula nanti halaman file yang berbeda introduction, file yang berbeda lagi kajian teoritikal semuanya ya lah, jadi referensinya juga jelas, semuanya sekali sejalan. Nah, saya kira kalau anak didik kami bisa fokus, nanti akan kami bimbing, maka target di dalam apa namanya penelitian kita ini akan bisa segera tercapai ya. Nah, jadi itu inti-intisari yang saya sampaikan. Silakan mungkin anak didik kami ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham, boleh bertanya, kita diskusikan dan upayakan semuanya nanti bisa terencana dengan baik, terintegrasi dengan baik. Prinsipnya semua harus bisa kita view. View itu maksudnya kita udah tahu apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Nah, jadi nanti habis ini bagi yang sudah tahu pembimbingnya boleh langsung dihubungin, Bu, bagaimana Pak, bagaimana riset kita ke depan. Nah, akan diskusikan. Nah, langkah pertama cari data ya. Kalau sudah ditetapkan misalnya topiknya, judulnya apa, sudah dapat indikator pengukurannya, silakan langsung kejar-kejaran dengan data. Karena data biasanya yang lama ya dapatnya ya. Kemudian sembari cari data, disusun juga lagi bab 1 sampai dengan bab 3-nya. Akhir bulan Oktober nanti kita ujian proposal. Kalau ujian proposal sudah oke, ujian proposal itu mungkin nanti ya kalau ada yang kurang-kurang ya berupa usulan perbaikan ya biar kedepannya biar lebih bagus. Targetnya kalau lebih bagus tentu publikasinya akan lebih apa namanya terjamin ketercapaiannya atau keterterimaannya nanti di jurnal-jurnal yang menjadi target kita. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan boleh silakan. Saya mau bertanya Pak. Boleh, Budi, Budi. Pak. Silakan, silakan. Ini Pak, saya kan rencana mau riset kantor saya sendiri. Tadi saya udah izin sama direktur bahwa saya ada apa semester 7 ini kan MBKM riset penelitian. Nah saya udah izin. Nah saya kemarin kan antara saat ini kan kondisinya kan masih pandemi kayak gini kan kinerja karyawan kan masih itu Pak belum maksimal gitu. Ya. Saya rencana riset itu kinerja karyawan. Nah dari apa pendahuluan itu latar belakang datanya saya dari absensi bisa Pak. Datanya maksudnya absensi dari tahun 2001, 8 bulan, berarti dari bulan Januari sampai Agustus. Itu saya ambil cuma 8 bulan bisa gitu Pak. Nanti kan ini mengenai konten nanti, silakan nanti Budi langsung, pembimbingnya siapa? Bu Neti ya? Bu Neti ya. Nah, silakan nanti langsung diskusi saja, memadai apa enggak gitu. Kalau itu mau dijadikan sebuah fenomena, ya boleh ya. Tetapi ingat kalau artikel kita ini targetnya itu ke internasional, ambillah fenomena dari deduktif ke induktif. Ya, jadi tentu masalah ketenaga kerjaan kinerja tidak hanya di perusahaanmu, dunia mengalami semua masalah COVID kan begitu ya. Nah pasti mungkin yang work from home itu gimana? Pasti fenomena itu banyak sudah dibahas. Maksudnya kamu punya sumber referensi, jadi ambil dulu level yang besar, yang makro, yang dunia, Asia atau Indonesia, baru nanti mengerucut ke punyamu. Boleh. Artinya kan gini, itu salah satu alasan mengerucut ke perusahaanmu sebagai unit yang dianalisis misalnya. Nah, tetapi juga nanti perhatikan kelayakan dari jumlah responden juga harus diperhatikan, ya. Jadi ya, supaya memenuhi kriteria kaidah ilmiah. Gitu.
Boleh, nanti rencanakan dengan baik, diskusikan dengan baiklah dengan pembimbing. Ya. Siap, siap, Pak. Ya. Yang lain silakan, silakan. Ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan. Pak, saya bingung, nggak tahu saya mau meneliti apa. Tanya dosennya. Ya, biar dibimbing, biar dikasih pengarahan. Ya, tentu nanti akan ditanya kerja di mana, kalau research-nya di perusahaan bagaimana peluangnya, memadai apa enggak. Kalau enggak, ya dibicarakan di tempat yang lain. Atau bagaimana, kira-kira seperti itu. Ayo silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Mumpung kita ada waktu diskusi, nanti ya mungkin ada juga ya momen-momen ya kita lakukan lagi untuk melihat progresnya ya, karena ini nanti nggak terasa ya, Oktober, kalau kita udah masuk Oktober, sisa waktu kita 5 bulan. Nah, ini harus cepat-cepat berkejaran dengan waktu ini soalnya ya. Minta izin Boleh, silakan. itu kan kita kan ngolah data ya Pak. Ngolah data itu kan sebelumnya nih saya kan pernah diajarin Bapak. Nah itu kan pakai mahasiswa yang gratis itu loh Pak ngolahnya. Ya. Nah buat lanjutin ini lagi kan udah nggak bisa tuh saya nyoba Pak. Jadi harus berbayar. Nah Pakai kira-kira software apa? Software Smart PLS ya? PLS ya, Pak. Ya. Ya beli aja lah. Beli aja ya, pasti beli lah. 250.000. Ya. Ya. Dapat link dari UTA atau gimana, atau dari mahasiswa sendiri harus beli gitu. Itu di Topet ada. Ada di Tokopedia ada 250.000, beli aja. Iya, 200 ribuan. Diinstalin kok. Diinstalin udah beres, mau 1.000 data juga bisa, atau ganti-gantian kalian make. Oh ya udah Pak. Oke. Saya juga punya, tapi masa saya ngolahin, kan janganlah. Ya, itu jangan jadi masalah. Dalam keadaan terpaksa ya saya bantu. Ya saya punya softwarenya kok. Atau minta Bapak Ibu dosennya, Bapak Ibu dosennya juga punya softwarenya ya. Ya, ada lagi Nurul? Udah cukup Pak, terima kasih. Ayo silakan. Teman-teman yang lain. Apa yang menjadi kegundahan hatinya? Oh iya Pak, saya mau nanya lagi Pak. Ya boleh. Kalau tingkat plagiasi itu di mananya ya Pak biasanya Pak? Nah, biasanya itu paling banyak kalau kalian ngambil kalimat-kalimat kutipan dari internet. Kalau boleh jangan. Ya, apalagi teori-teori. Kalau artikel kan nggak perlu teori-teori ya. Biasanya kan ya paling di apa namanya grand teorinya kalau ada. Nah, kemudian kalau ke apa namanya definisi operasionalnya dan pengukurannya gitu ya. Usahakan dengan menggunakan bahasa sendiri. Tapi nanti kalaupun kalian menggunakan bahasa sendiri, ketika kita translate dalam bahasa Inggris, ya biasanya sih masih di bawah 20% lah. Ya, biasanya kan kalau standar yang tadi, ini juga bisa kita lihat ya. Biasanya kalau di apa namanya beberapa jurnal itu langsung dia sebut itu standar apa namanya standar ininya plagiasinya. Misalnya ini karena udah ada apa lambang Turnitin-nya, pasti biasanya dia informasikan itu di guideline-nya biasanya berapa tingkat apa namanya tingkat plagiasi yang diizinkan gitu ya. Kalau internasional ada juga yang 15% sih maksimal. Kalau Indonesia sih rata-rata kemarin saya lihat dari apa ini apa namanya dari Sinta ini dia di bawah 20% rata-rata. Ya, dan biasanya itu waktu kita mau submit harus dicantumkan gitu. Tapi ya nanti bisa lah, ini mungkin nanti minta tolong ini kali ya ke LPPM kita Bu Ajeng kali nanti untuk memeriksa tingkat plagiasinya. Nah, cuman prinsipnya kalau mau lolos dari plagiasi, jangan pernah mengkopas dari internet masukkan ke dalam artikel kita, itu nggak boleh. Nah, kalaupun kita mau melihat apa namanya kontennya dari artikel orang lain, tulis kembali dengan bahasa sendiri.
Kuncinya seperti itu. Dan jangan panjang lebar. Jadi gini juga ya, ada juga tekniknya ya. Turnitin itu akan membaca plagiat apabila terdapat 3 kata yang sama dalam satu kalimat. Nah, oleh sebab itu, jangan pernah menggunakan kalimat yang panjang-panjang. Apalagi kalau kita targetkan untuk internasional. Ya, kalau untuk internasional, usahakan pendek-pendek saja. Nanti pun ketika ditranslate, kalau misalnya anak didik kami bisa translate sendiri, bagus. Kalau misalnya awalnya menggunakan Google Translate dulu, bagaimana caranya? Ya, nah kalau menggunakan Google Translate dulu, intinya adalah bahasa Indonesianya harus bagus. Kalau bahasa Indonesianya bagus dan nggak panjang-panjang, maka hasil translate-nya juga akan bagus. Tapi kalau bahasa Indonesianya juga nggak bagus, pasti hasil translate-nya juga akan jelek. Ya, nanti bisa ini ya, apa namanya, tapi silakan dulu lah ya. Nanti kalau apa namanya, nanti bisa juga saya bantu ya. Kalau saya memang saya punya apa namanya, tools berbayar ya, ada namanya Turnitin saya punya, ada Grammarly saya punya, jadi untuk ngecek apakah grammarnya ada masalah apa enggak. Lalu ada namanya Quillbot, ini berbayar juga sih semuanya ya. Jadi kalau misalnya apa namanya, dengan Turnitin saya ditemukan misalnya 25%. Nah, bagaimana saya mereduksi tingkat kesamaannya itu, ada namanya software Quillbot. Jadi dia akan memperbaiki kalimat dan mengganti kata-kata yang umum dengan kata yang lain tetapi dalam arti yang sama. Kira-kira seperti itu ya. Tapi itu belakangan lah nanti kalau memang keadaan terpaksa ya, ya kita masukkan melalui Quillbot. Itu adalah prosedur standar ya bagi para peneliti kalau ingin mempublikasikan hasil penelitiannya. Seperti itu ya, Budi ya. Intinya jangan pernah mengkopas dari internet, masukin ke dalam apa kita jangan. Apalagi kan artikel kita cuma 10 halaman. Jadi dengan bahasa sendiri pun. Nah, biasanya tingkat plagiasi mahasiswa itu banyak di fenomena, di kopas. Jangan. Kalau ada data-data, misalnya dapat data, misalnya tadi data COVID, kan biasanya fenomena kita karena COVID, bermasalah lah semuanya bekerja nggak bisa offline, kira-kira gitu ya. Lalu semuanya apa namanya nggak bisa onsite lah, kira-kira gitu. Lalu jadi online, ya beberapa kinerja jadi menurun. Nah, tentu kan nanti di situ akan bicara data, fakta, ya, yang saya katakan tadi deduktif, induktif. Mulai dari tingkat global bagaimana sampai dengan ke perusahaanmu seperti apa, kan kira-kira begitu. Nah, usahakan data-datanya ada, kalau bisa dalam bentuk tabel, lalu dijelaskan dengan bahasa sendiri. Gitu. Nah, itu sangat efektif untuk menghindari plagiat. Kira-kira seperti itu. Ya, Budi ya. Siap, Pak. Ya. Silakan, yang lain lagi. Ayo. Selamat malam Pak Sihar. Ya, silakan Bu Luki. Terkait ini Pak, kebetulan ada mahasiswa saya di metode penelitian nilainya C. Iya. Nah, mahasiswa saya itu dia mau ambil riset untuk MBKM. Ya. Bisa nggak dikonversi biar nilainya berubah untuk metode penelitian? Kalau nilai penelitian kan sudah semester lalu kan, udah 2 semester lalu kan? Iya sih Pak. Oh nggak bisa ya Pak ya? Beda lah, kan ini kan ada SKS-nya sendiri. Kan karena MBKM masih baru, saya juga belum begitu benar-benar bulat ngertinya. Enggak Bu. Ya Jadi udah, memang oke deh, ini Pak. kan Terima kasih, ada Pak, ya, SKS-nya jawabannya. sendiri 20 SKS. Ya. Iya. Ini ada nih pertanyaan di chat. Halo Sir, pelajaran apa ya ini Pak? Nah, kok nanya pelajaran apa? Pelajaran apa ini Pak? Ya, ini namanya apa namanya ya? Ya, apa ya, pengarahan, pembimbingan, kira-kira gitu ya, pembekalan supaya nanti proses penelitiannya. Ini semuanya sudah tahu siapa pembimbingnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Kalau belum tahu, tanyakan ini ya, ke prodinya. Salah masuk kelas nih saya, Pak. Nah, ini siapa lagi nih yang salah masuk kelas? Kok bisa salah masuk kelas?
Bapak, saya mau nanya nih, Pak. Ya, silakan, Indri. Untuk judulnya itu kita harus pakai 4 variabel apa bebas gitu, Pak? Nanti bicarakan dengan pembimbing. Tapi yang menjadi pertimbangannya adalah luarannya kan 2, seperti yang saya jelasin tadi. Ya, di jurnal internasional dan jurnal nasional. Nah, jadi itu. Jadi nanti ya silakan diatur lah ya bersama pembimbingnya. Mungkin saya nggak akan masuk terlalu ke sana. Nanti kalian yang menyepakati bagaimana strateginya meneliti itu supaya luarannya bisa 2 gitu. Ya, seperti itu ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke, ini ada pertanyaan Ibu Kaprodi ini nih. Cara membuat riset problem, gimana riset problem yang baik ya. Nah, tentunya nanti pertimbangkan ya antara model dengan riset problemnya tentu harus sama ya, riset problem sama dengan jumlah hipotesis karena mungkin ya riset kita nanti rata-rata kuantitatif barangkali ya. Karena biar bisa saya kira lebih cepat lah dan anak didik kami juga lebih familiar dengan itu. Nah, yang penting nanti diperhatikan ya, kalau riset problem, hati-hati dengan seperti kemarin waktu di kelas metodologi penelitian, apa bedanya ketika kita mengatakan terdapat pengaruh X terhadap Y dengan terdapat pengaruh positif X terhadap Y. Itu hati-hati ya. Oke, sebentar saya tunjukin perbedaannya ya. Biar kita sama-sama belajar tentang itu. Saya coba bisa lihat screen saya ya. Oke. Nah, misalnya ini ya, contoh ini yang 2 inilah. Oke, mungkin ini saja ya. Oke. Yang ingin saya tekankan misalnya begini ya. Apa bedanya ketika nanti membuat research question-nya, misalnya gini, terutama misalnya ini, apakah X1 berpengaruh terhadap Y? Apa bedanya dengan apakah X1 berpengaruh positif terhadap Y? Itu berbeda ya. Nah, artinya perbedaannya apa? Kita bermain di one tail atau two tail. Saya kira anak didik kami udah ingat. Ini udah pernah saya ingatin. Hati-hati ya. Gitu. Jadi ketika dari awal ditetapkan dia bermain di 2 arah, berarti kita mengatakan ya, apakah X berpengaruh terhadap Y? Atau kalimat redaksi yang lain terdapat. Apakah terdapat pengaruh X terhadap Y? Itu artinya kita bermain di 2 arah. Nah, konsekuensinya adalah kalau nanti pembuktian hipotesisnya berpengaruh positif dan berpengaruh negatif, itu akan kita terima kedua-duanya. Nah, tetapi lain hal kalau misalnya nanti kita bermain di satu arah. Ya, di satu arah itu misalnya kita sudah mengatakan X berpengaruh positif terhadap Y. Nah, apa bedanya kalau kita katakan berpengaruh positif terhadap Y? Nah, berarti nanti hipotesis yang diterima hanya kalau dia signifikan dan pengaruhnya positif. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya pengaruhnya signifikan tapi negatif? Nah, itu yang disebut dengan anomali, melanggar atau bertentangan dengan teori yang kita bangun di dalam membangun hipotesis. Ya, nah jadi sama dengan memoderasi. Bagaimana kalau 2 arah? Kita akan menyebutnya begini. Z memoderasi pengaruh X1 terhadap Y. Z memoderasi pengaruh X1 terhadap Y. Jadi itu namanya juga adalah 2 arah. Ya, yang ini ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau buat dia menjadi satu arah? Misalnya Z memperkuat pengaruh X1 terhadap Y. Ya. Nah, jadi hati-hati ya membuat ini nanti ya.
Oke, jadi nanti kan runtutannya ada ya, ada fenomena mengerucut dia jadi research problem. Ya, research problem itu lahir dari mana? Tentunya biasanya ada kesenjangan antara fenomena keterjadian di lapangan mungkin dengan teori secara umum atau fakta secara atau pengetahuan secara umum. Lalu dari situ kita lihatlah apalagi misalnya ada pertentangan-pertentangan hasil penelitian sebelumnya, itu akan menguatkan perumusan masalah yang kita buat. Nah, kemudian apa dasar kita untuk membuat hipotesis itu nanti searah atau dua arah? Biasanya itu dipengaruhi oleh preview studinya, penelitian terdahulunya ya. Nah, kalau misalnya penelitian terdahulunya masih jarang, biasanya kita bermain di dua arah. Tapi kalau penelitian terdahulunya sudah banyak dan sudah dominan jawabannya, mungkin semuanya dominan berpengaruh positif, mungkin kita akan membangun risetnya itu adalah yang satu arah hipotesisnya. Ya. Dan kedua nanti bedanya diperhatikan waktu dia ngolah data pakai Smart PLS, diperhatikan ya. Itu nanti ada petunjuknya. Oke, di sini nggak ada ya, mungkin nanti diperhatikan. Jadi waktu kita ngeran data, ada pilihan nanti one tail atau two tail. Lalu nanti kalau dia two tail standarnya 5%. Kalau one tail itu menjadi 2,5%. Ya, karena memang standar statistiknya kalau dia bisa dilihat di sini ya. Nanti mungkin dalam pengolahan data bisa kita sambil ngobrol-ngobrol. Nanti diperhatikan supaya, nah kalau reviewer jurnalnya memahami, dia akan koreksi biasanya ya. Nah, biasanya kan kita bermain di sini ya. Biasanya kita bermain di uji dua arah 5%. Makanya standarnya itu 1,96 yang ini ya. Tapi kalau dia bermain di one tail itu standarnya bukan 1,96 tapi 1,65 yang di sebelahnya. Ya. Nah, ini kalau kita scroll ke atas yang di sebelahnya. Nah, yang ini biasanya. Nah, kalau dia tetap 5% ya, tapi kalau dia 5% di dua arah itu setara dengan 2,5% di one tail satu arah yang di atasnya ya. Ini di atas 0,05 kan ada 0,025. Nah, jadi tergantung ya. Nanti kuncinya itu waktu sebelum di bootstrap di Smart PLS-nya. Nanti anak didik kami diperhatikan ya supaya waktu nanti jurnal kita direview itu tidak menjadi masalah ya. Yang penting hati-hatilah ya. Kemudian apalagi nih, sistematika penelitian. Sistematika penelitian nanti ada di buku petunjuk ya. Nah, tapi prosedurnya sama ya. Semua kan selalu mulai dari pendahuluan. Apa isi pendahuluan itu? Ya fenomena lah ya. Apa yang terjadi, mungkin ada kesenjangan antara teori dengan praktek, ada yang tidak sesuai, lalu kita munculkan kajian penelitian terdahulu sampai di mana penelitian terdahulu yang mengkaji tentang itu. Nah, lalu di situ kita terangkanlah posisi penelitian kita mau meneliti apa karena itu belum ada, kira-kira seperti itu ya. Lalu berkembang ke selanjutnya ke penentuan hipotesis, metodologi, dan pembuktiannya nanti. Kemudian pembahasan dan interpretasi. Standar lah ya, seperti di kelas metodologi dulu. Oke, silakan. Yang lain lagi mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ayo, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah punya gambaran nih apa yang sudah punya view ya, apa yang akan dilakukan di dalam satu semester ini nanti beserta dengan dosen pembimbingnya. Ayo silakan. Oke, ada pertanyaan dari Pak Diansa. Dalam skripsi, lebih banyak memakai fenomena gap, data perusahaan, dan jarang menggunakan research gap. Untuk jurnal yang baik seharusnya dua-duanya ya Pak. Betul Pak. Jadi nanti kalau misalnya, apalagi kalau kita untuk internasional, gunakan artikel-artikel luar juga yang menunjukkan research gap, ya perbedaan hasil penelitian terdahulu. Supaya skala jurnal kita itu naik. Ya, kuncinya seperti itu. Oh iya, satu lagi. Kalau nanti target yang ditargetkan jurnal untuk yang internasional, usahakan juga referensinya itu internasional. Ya, kemarin saya
ada 3 orang artikel minta tolong dibantu untuk publish internasional itu dari kelas S2. Nah, tetapi masalahnya 90% referensinya dari Indonesia. Daftar pustaka itu kan kalau kita mau submit ke internasional nggak diterjemahkan daftar pustaka itu. Jadi apa adanya. Nah, jadi dari sana terlihat 90% Indonesia. Lalu oleh editornya, reviewernya ditolak. Dia minta paling tidak 60% itu menggunakan artikel internasional. Nah, jadi nanti dipersiapkan dari sekarang. Ya, untuk internasional ya sumber referensinya usahakan dari yang internasional juga gitu. Sebenarnya kalau di Sinta yang jurnal internasional terakreditasi ya kalau bisa juga referensi tetap lebih banyak dari luar ya. Nggak apa-apa kok, gampang kok kan. Jadi hanya kalau dia digunakan untuk kebutuhan pembangunan hipotesis ya baca abstraknya saja gitu untuk mengetahui dia mendukung hipotesis atau tidak gitu. Apakah dia dari hasil penelitiannya terbentuk fenomena riset apa enggak, riset gap apa enggak gitu, perbedaan hasil penelitian. Ya, jadi diingatlah itu ya supaya nanti waktu kita submit tidak terjadi penolakan ya. Kecuali kalau jurnal yang asal terima semua ya, kalau jurnal yang asal terima semua ya apapun isinya pasti diterima, tapi janganlah ya. Kalau bisa jurnal internasional pun, tapi ya memang dia memang rapi lah dia terima ya, memang prosedurnya ada, kira-kira seperti itu. Oke, silakan anak didik kami. Terutama tadi pencarian idenya ya. Contoh misalnya tadi Budi bicara tentang kinerja. Carilah artikel kinerja. Tadi Bapak sudah katakan ya, Budi dan teman-teman perhatikan nanti. Cari artikel baru dan cari future research-nya. Nah, apalagi dimulai tahun 2020 banyak kali artikel yang menghubungkannya dengan COVID-19. Pasti Budi akan ketemu artikelnya. Nanti tinggal lihat, apalagi kalau Budi dibimbing Bu Neti tahu persis itu, ya cara penarikan pencarian model baru untuk ide riset baru, ya. Oke, silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Vincenzo, Pak. Apa yang dimaksud dengan metode ilmiah dan bagaimana penerapannya dalam penelitian? Ya, metode ilmiah itu adalah metode yang menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Misalnya, penetapan hipotesis nggak boleh sembarangan. Penetapan hipotesis kan harus didukung oleh penelitian terdahulu dan didukung oleh teori-teori yang sudah mapan sebelumnya. Itu namanya metode ilmiah. Pembuktian hipotesis harus menggunakan standar. Misalnya, data harus valid dan reliable. Kalau dia data sekunder, harus lolos uji asumsi klasik. Ada penentuan model terbaik. Dan standar penentuan hipotesisnya, ya misalnya level of signifikansinya harus di bawah 5%. Itu namanya metode ilmiah. Jadi metode yang menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, kira-kira seperti itu. Seperti itu ya, Vincenzo ya. Ya. Ayo, silakan lagi. Silakan bertanya lagi. Besok sudah harus diskusi ya dengan pembimbingnya seputar tema research-nya, udah mulai bisa dicari artikel pendukungnya, lalu terbentuklah tema research-nya atau model research-nya ya. Kalau saya, kebiasaan saya meneliti modelnya dulu saya modelin ya, udah tahu fenomenanya, masalah yang ingin dibawa, langsung saya gambar dulu modelnya. Ini yang akan kita lihat, cari jurnal pendukungnya. Nah, kira-kira seperti itu. Gunakan teknik-teknik yang tadi ya. Kalau Anda terbiasa dengan teknik itu, mudah-mudahan nggak akan kesulitan mencari ide atau mencari variabel untuk dipasangkan dengan fenomena-fenomena variabel yang kalian teliti nanti. Oke, silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Halo Pak Sihar.
Ya, Bu Neti. Ya. Saya mau nanya, Pak. Kebetulan kan ngembimbing mahasiswa nih. Nanti akan membimbing mahasiswa MBKM. Jadi mungkin pertanyaan ini sama dengan pertanyaan para mahasiswa ya Pak, karena ini hal yang baru, mungkin ya baru pertama bagi mereka untuk publikasi di Sinta atau bahkan internasional. Nah, jadi gini Pak, untuk ketika kita menulis artikel artikel jurnal atau jurnal yang akan dipublikasi, misalnya ke jurnal internasional. Nah itu kan yang paling untuk menyusun introduction-nya itu atau latar belakangnya itu kan tidak seperti yang biasanya gitu ya Pak. Ya kalau biasanya kan skripsi hanya misalnya work performance atau kinerja, ya udah kinerja ini hanya seperti itu kan gitu ya Pak ya. Kalau untuk artikel yang publikasi kan berbeda. Makanya cara menyusun skripsi dengan publikasi itu kan sebenarnya hal yang sama tapi berbeda gitu ya Pak ya, karena luarannya juga tingkat publikasinya sudah berbeda. Nah, gimana kira-kira nih Pak strategi atau latar belakang atau fenomena yang disenangi gitu ya Pak ya, fenomena yang disenangi oleh jurnal-jurnal internasional ini Pak. Baik, baik. Terima kasih Bu Neti ya, pertanyaan yang sangat menarik ya. Tadi berhubungan juga dengan pertanyaan Budi ya. Perlu memang gini ya. Yang pertama gini dulu ya. Ketertarikan research anak didik kami sekalian di bidang apa? Contoh misalnya Budi tertarik dengan kinerja. Nah, berarti bermainlah dengan kinerja ya, karena kinerja itu kan pasti sudah menjadi titik awal untuk mengembangkan model risetnya. Dan ada satu pertanyaan yang menarik gitu ya. Kinerja itu penting nggak sih gitu? Nah, itu juga harus diperhatikan ya. Nah, tentu sangat penting karena di perusahaan itu kan kinerja itu adalah bagian yang sangat penting dan itu harus terus meningkat kira-kira seperti itu. Nah, itu membuktikan bahwa topik riset kita juga penting gitu. Jadi jangan membuat topik utama riset. Kalau topik utama riset itu kan biasanya tempatnya di variabel dependen yang jadi masalah utama. Nah, kalau temanya atau fokus utamanya misalnya di luar kinerja, yang lain misalnya. Nah, menarik fenomenanya, menarik gap-nya, mencari gap-nya juga nanti menjadi tidak menarik kalau itu bukan isu yang menarik. Gitu ya. Jadi selain nanti anak didik kami fokus ke satu topik utama yang ingin di-research, misalnya kinerja seperti Budi. Nah, kemudian pastikan dulu tadi menjawab pertanyaan, ini menarik nggak riset sini? Kira-kira seperti itu ya. Nah, yang kedua, tadi juga Bapak sudah bilang, tetapkan jurnal tujuannya. Lalu lihat bidangnya, sama enggak kira-kira begitu ya. Jadi nanti pemilihan jurnalnya juga itu jangan, kalau misalnya dia fokusnya di kewirausahaan, maka riset yang berbau kewirausahaan lah yang ke sana. Kalau misalnya dia fokusnya, skopnya itu SDM, maka hanya SDM lah yang disubmit ke sana. Karena itulah nanti yang akan diterima, baik nasional maupun internasional. Ya, nah kemudian bagaimana kita menyusun introduction itu supaya menarik di mata reviewer? Yang pertama, topiknya itu harus update. Fenomenanya itu harus update. Jangan bermain di variabel yang sudah biasa dengan isu yang sudah biasa. Karena nanti pertanyaannya kembali lagi, apa sih yang baru di penelitianmu ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya? Itu selalu pertanyaan ada di kepala reviewer. Ya, selalu langsung dilihat apa sih bedanya dengan yang sebelumnya gitu. Jadi selain fenomenanya dan topiknya harus menarik, ya kita juga harus memastikan topik kita itu memiliki perbedaan dengan yang sebelumnya, memiliki kebaruan dengan yang sebelumnya. Itu yang pertama ya. Yang kemudian cara yang kedua adalah cara menyusunnya juga harus memenuhi kaidah yang benar. Ya, biasanya tadi saya sudah katakan kalau kita sudah memiliki target jurnal tujuan, di sana ada petunjuk penulisan. Apa yang harus disusun di sana? Ya, misalnya di bagian awal kita menceritakan dulu tentang fenomena yang terjadi saat ini, yang terupdate. Harus yang terupdate dan yang terakhir.
Ya. Nah, lalu bersifat deduktif induktif seperti yang saya katakan tadi ya. Nah, kalau dia bersifat deduktif dan induktif, nah berarti kan bisa kita lihat bahwa fenomena yang kita lihat itu adalah fenomena yang besar. Dari dunia mengerucut mungkin ke Indonesia, mengerucut mungkin ke perusahaan kita yang menjadi unit yang akan kita analisis. Rangkailah itu dengan kata-kata yang bagus dan tunjukkan bahwa penelitian kita itu adalah penelitian yang penting. Dengan argumen apa? Penelitian kita itu membahas topik yang update. Yang kedua, penelitian kita itu berpotensi untuk memberikan saran dan solusi atas permasalahan yang terjadi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi disusunlah selain mengikuti urutan-urutan yang sudah diatur dalam tata cara penulisan jurnal, teknik penulisan kita juga harus semenarik mungkin. Jadi artinya kan gini, introduction itu kan menjual nilai dari sebuah artikel. Nah, jadi di situ benar-benar kita harus mampu menyatakan apa yang menjadi kebaruan dari artikel kita dan apa kebermanfaatannya. Di samping kita juga bisa menjelaskan posisi penelitian kita di antara penelitian terdahulu. Jadi harus kuat di sana. Ya, nah selain sudah ada tadi misalnya research gap-nya, ada fenomena gap-nya juga ya sudah dibuat secara kuat. Nah, riset problemnya juga harus menarik. Ya, jadi harus juga bisa mengcover riset problem, katakanlah gap-gap yang ada yang menciptakan riset problem tadi. Nah, itu harus diungkapkan secara jelas dan dibuat dengan bahasa yang menarik. Nah, dari sana nanti baru diturunkanlah ke perumusan masalah, lalu gunakan penelitian-penelitian terdahulu untuk menyusun sebuah hipotesis yang akan kita ajukan dan upayakan juga seperti teknik-teknik yang tadi ya. Nah, kemudian sumber referensi yang menjadi kutipan kita itu berpengaruh pada penilaian reviewer. Ya, itu yang saya katakan tadi. Misalnya gini ya. Kalau misalnya nanti Budi bermain di kinerja, coba lihat siapa peneliti-peneliti terkenal yang meneliti tentang kinerja. Ya. Lampirkan atau cantumkan itu di dalam daftar pustakamu. Nah, tadi saya katakan ya, mencari ide riset, cari jurnal yang terbaru, kalau boleh dari jurnal yang bereputasi. Nah, sebab itu akan mempengaruhi apa benefitnya kalau kita mendapatkan artikel yang terbaru dan dari bereputasi. Pertama, kita diuntungkan banyak sekali referensi dia bisa kita gunakan juga. Banyak sekali daftar pustaka dia bisa kita gunakan juga gitu. Dan biasanya kalau jurnal yang bagus, daftar pustakanya itu lengkap dari peneliti-peneliti yang bagus gitu. Jadi kita bisa mengikutinya. Kita tinggal mencarinya di dalam Mendeley atau di dalam Google Scholar, tinggal diikutin saja. Ya, jadi itu juga memiliki nilai jual. Ya, jadi kajilah introduction kita itu, tempatkan peneliti-peneliti ternama di dalam research gap-nya atau capaian penelitian terdahulunya, kemudian tetapkanlah penelitian kita posisinya di situ di mana. Apakah melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, termasuk melanjutkan rekomendasi penelitian itu. Nah, disebutkan, maka itu akan akan membantu reviewer melihat bahwa jurnal kita itu penting, jurnal kita itu update, dan jurnal kita itu menarik. Itu juga akan sangat membantu ya. Dan tentunya nanti ada teknik-teknik skill lah ya, yang artinya keahlian kita menyampaikan sesuatu secara ringkas dan ini ya, dan fokuslah ya, fokus. Kemudian juga diperhatikan juga nanti keterkaitan antar alinea ya. Alinea pertama kan biasanya itu tentang fenomena fakta di lapangan yang terkait dengan variabel utama kita atau variabel dependen kita. Kemudian biasanya itu dikaji sampai dengan secara deduktif ke induktif tadi yang saya katakan. Kemudian alinea kedua biasanya kita akan bicara tentang fenomena riset atau riset gap-nya. Apa perbedaan hasil penelitian terdahulu dan lain sebagainya. Ya, nanti mengerucut lagi masuk ke riset problemnya, ya, lalu ke perumusan masalahnya.
Nah, silakan nanti mengikuti urutan-urutan tataran ilmiah yang sudah diatur dalam petunjuk penulisan artikel gitu. Nah, silakan nanti anak didik kami mengikuti bimbingan dari dosen-dosen. Biasanya lebih kurang seperti itu ya. Gunakan juga seperti yang saya katakan tadi bahasa kita sendiri. Jangan sampai nggak nyambung. Harus ada benang merah antara kalimat ya. Dan harus ada keterkaitan antara alinea di atas dengan alinea di bawahnya ya. Bagaimana supaya kalimat itu bersambung dan tidak terputus, saya kira teman-teman dosen nanti sudah bisa membimbing itu semuanya ya. Ini Vincenzo. Ini Vincenzo ngambil MBKM penelitian nggak? Ada pertanyaan lagi. Cross sectional dan time series itu bukan desain penelitian. Cross sectional itu jenis data ya. Misalnya banyak perusahaan, banyak tahun. Misalnya riset di Bursa Efek ambil 5 tahun terdiri dari 40 perusahaan. Itu namanya data cross sectional. Kalau time series itu satu perusahaan tapi 20 tahun misalnya, kira-kira seperti itu. Itu bukan desain penelitian, tapi jenis data penelitian. Ya, seperti itu ya, Vincenzo ya. Ada lagi? Silakan. Mungkin ada lagi yang ingin berdiskusi atau yang ingin ditanyakan. Ivan Daud, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Dwi Santoso? Belum ada, Pak. Belum ada. Udah paham semua, Dwi? Insya Allah. Insya Allah. Marta Siahaan? Belum ada, Pak. Berarti semua udah tahu ya, udah paham ya? Baguslah Pak kalau udah tahu, berarti ringan nanti beban dosennya. Iya. Nurul masih ada yang ingin ditanyakan? Yang jelas masih bingung Pak mereka. Ya, justru kebingungan itu bagus. Itu akan mendorong kita untuk belajar dan mau menyelesaikan. Gitu. Karena ini juga kan semua MBKM itu berat, nggak ada yang ringan, ya. Semua MBKM itu berat. Gitu. Cuman secara administrasi kita nggak repot kalau di penelitian, nggak harus ada MOU dan lain sebagainya ya. Cuman langsung kerja, langsung kejar-kejaran. Dan untungnya ini adalah tim. Nah, jadi ibaratkan dalam dalam aturan MBKM itu peneliti utamanya adalah dosen dan mahasiswa adalah asisten risetnya. Kira-kira seperti itu. Nah, makanya nanti publikasi juga ganti-gantian. Misalnya publikasi pertama, peneliti pertamanya pakai nama dosen, baru nama mahasiswa. Nanti yang kedua, nama mahasiswa, baru nama dosen, bergantian. Boleh. Ya, namanya juga tim ya. Nah, itulah makanya nanti harus saling mendukung ya satu dengan yang lainnya ya gitu. Jadi pasti nanti saya juga kalau membimbing nggak mungkin saya biarin, pasti cepat ya. Buat begini ya. Mungkin saya harus zoom dengan bimbingan saya sekali seminggu melihat progres pekerjaan. Dibukalah Zoom kira-kira seperti itu ya. Biar selesai. Dan saya yakin lah kalau saya sendiri juga meneliti satu bulan satu jurnal internasional bisa kok dan publish. Nah, apalagi 5 bulan, kan begitu ya. Apalagi jadi tim, ada yang bantuin lagi, kira-kira begitu kan. Nah, itu kan harusnya, makanya kalau kami melihat dari sisi dosen, justru ini jauh lebih efektif, lebih efisien ya dari segi waktu dan lain sebagainya. Gitu. Tapi ya silakanlah ya, masing-masing punya ketertarikan dan kepentingan dengan bidang-bidang MBKM ini. Tripuji Sutomo, ada pertanyaan? Belum, Pak. Udah mengerti Tripuji? Dikit, Pak. Udah mengerti, Pak. Dikit, banyak dong. Udah capek saya jelasin cuma dikit. Oke, Ainul Ijati. Ya, kasih, Pak. Ya. Itu. Ainul Ijati gimana? Iya, Pak. Udah paham. Udah ada gambaran ya? Iya, Pak. Outputnya 2 jurnal ya, Pak? Iya, outputnya 2 jurnal. Nasional 1 terakreditasi dan internasional 1 lagi. Itu yang saya terangkan tadi di awal ya.
Makanya harus direncanakan dari sekarang. Bukannya kurang itu Pak, bukannya kenapa nggak 3 Pak? 3 kalau dia beserta dengan tugas akhir. Udah makin keriting si Tripuji. Mendengar Bu Luki bilang 3. Nambahin Bu. 2 itu udah sedang lah ya, nggak terlalu berat. Karena ini 20 SKS loh. Ya, jadi 2 itu ringan lah menurut saya ya. Saya kan semester ini kan sekalian ngambil teh apa? Ya. Baik. Berarti nanti satu MBKM ini saya teruskan ke TF bisa ya Pak itu ya? Berbeda lah, jadi 3 artikel itu. Iya 3 artikel iya. Ya, tapi ngerjainnya sekalian dari sekarang. Iya dari sekarang. Mantap, mantap Pak Budi, semangat Pak Budi. Tenang Pak Budi, semangat Pak Budi. Nanti Tinggal saya modelnya. kirim jurnal-jurnal yang kata Pak Siar ada future research-nya Pak. Tenang aja. Siap Bu, siap Bu. Ya, kuncinya di situ ya, kuncinya di situ ya. Jangan Bu Neti, apa Bu? kalau Pak Budi TA-nya ganti lagi pembimbingnya dong. Jangan Bu, nanti Pak Budi menangis. Ke Bu Ari kek. Bu Ari udah sama Mas Tri Bu dari semester Iya. 2 udah kompak. Apa? Nanti saya kirim jurnal-jurnalnya Pak. Ya, itu kuncinya ya. Nanti ya, jangan khawatir lah. Itu sangat efektif ya. Bukan hanya mahasiswa S1, mahasiswa S2 dan banyak doktor yang saya bimbing sudah dengan teknik seperti itu dan semuanya lolos internasional ya. Oke, Dwi Pratiwi, ada tanggapanmu lagi? Dwi Pratiwi, sudah paham? Sudah ada gambaran untuk risetmu nanti bersama dengan dosen? Udah kemana sih Dwi ini? Masih komentar barusan. Lani Diana, gimana Lani? Iya Pak. Udah ada gambaran? Sudah. Masih takut mengambil riset? Enggak terlalu sih Pak. Enggak terlalu, bisa ya? Ya, Siti Holisa. Iya Pak, mudah-mudahan. Iya, bagus, bagus. Siti Holisa gimana? Pak Sihar di chat itu ada Pak Diansa tuh. Ya, sebentar. Anak-anak dulu, kusapa. Siti Holisa, Ya Pak. gimana tanggapanmu? Ada gambaran sudah? Bagaimana proses MBKM riset ini nanti kamu laksanakan bersama pembimbing? Siti? Nurika, gimana Nurika? Ya Pak, Sudah ada gambaranmu? sudah Pak, lumayan. Ya, Indri? Iya Pak. Sudah ada. Indri ada 2 ya? Indri Sulistianingsih sama Indri Agustian. Iya. Sudah ada gambaran ya? Udah Pak. Oke, Indri Agustian? Indri Agustian? Sudah, Pak. Sudah ada gambaran? Sudah. Ya, tinggal diskusi dengan dosen ya. Oke, Baik, kemudian Endang Pramita. Sinulingga. Iya Pak. Sudah ada gambaranmu tentang proses ini, MBKM ini nanti? Sudah Pak. Nah, langsung berkoordinasi ya. Iya, Pak. Mulai hari ini, malam ini ke besok sudah bisa. Ya. Kemudian siapa lagi yang belum Bapak sapa ini? Dwi Pratiwi? Gimana Dwi Pratiwi? Iya Pak, saya. Oke. Sudah ada gambaranmu untuk MBKM riset ini? Sudah? Kayaknya MSDM di perusahaan saya deh Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanti tinggal didiskusikan dengan pembimbing ya. Bagaimana caranya meng-create modelnya biar memadailah kira-kira begitu ya. Walaupun unit analisis baik, Pak. kecil, tetapi ya
Ya, didukunglah dengan pembahasan-pembahasan dan juga referensi yang bagus dan baru-baru ya. Tadi yang dikatakan Bu Neti tadi diperhatikan ya, teknik bagaimana membentuk model penelitian yang cepat ya, tidak pusing-pusing ya. Reski Agung, gimana Reski? Iya, baik, Pak. Iya, Pak. Sudah ada gambaran? Iya, sudah, Pak. Sudah yakin ya? Jangan Ya, insya Allah, ragu-ragu. Pak. Baik. Amalia Astiani. Gimana Amalia? Gimana Amalia? Tadi dibuka baru di mute lagi, termute ya. Sehat Amalia? Gak kedengaran? Ya, mudah-mudahan sehat ya. Hani Haryati. Iya, Pak. Gimana? Udah ada gambaran? Kurang lebih udah ngerti, Pak, karena kan hampir mirip ya sama metode penelitian. Ya, lebih kurang seperti itu. Segera berkoordinasi ya untuk topik penelitian dan pastikan 1 bulan lagi kita udah ujian proposal. Ya. Dwi Winda, bagaimana Dwi Winda? Iya, Pak. Sudah lumayan mengerti, Pak. Udah lumayan mengerti ya. Mudah-mudahan semuanya bisa ya. Jangan ragu-ragu ya. Oke, ada pertanyaan di chat lagi. Yang pertama, Pak Diansah, apakah kalau mahasiswa tidak mampu untuk terbit jurnal nasional dan internasional otomatis mahasiswa tidak lulus MBKM atau ada syarat lain supaya lulus? Otomatis tidak lulus. Tetapi saya pengennya gini ya, Bapak Ibu ya, dan mahasiswa anak-anak kami, optimis lah ya, optimis ya. Kalau untuk publish hanya internasional dan jurnal Sinta 6 pun saya yakin bisa lolos semuanya ya. Jadi dari sekarang harus optimis ya. Nah, kalian juga kan ngambil mata kuliah kan nggak ada gimana ya kalau saya nggak lulus mata kuliah, jangan seperti itu ya. Ini sama dengan mata kuliah, hanya memang program pemerintah menjadi fokus di satu bidang-bidang tertentu. Ya, nah kalau misalnya kalian di semester ini MBKM penelitian nggak apa-apa, fokuslah ya. Sedapat mungkin kami akan membantu semuanya ya. Jadi misalnya bukan hanya ke misalnya Budi bukan hanya ke Bu Neti, tapi tentu karena pembimbingnya Bu Neti lebih banyak. Tapi kalau misalnya butuh diskusi dengan Pak Sihar, misalnya ngolah data juga silakan ya. Jadi kalau masalah pengolahan data saya pastikan pasti nggak adalah masalah ya. Semua bisa kita bantu, kita bahkan bisa kita buat pelatihan bersama jika dibutuhkan lagi ya. Tapi saya yakin kalau hanya Smart PLS anak didik kami udah bisa semua ya, karena semester waktu metode penelitian sebagian besar pakai Smart PLS, sebagian pakai Lisrel, sebagian pakai Stata. Jadi harusnya angkatan ini sudah bisa ya. Oke. Yang pasti memang jangan sampai gagal ya. Makanya dari sekarang dikerjakan cepat-cepat ya. Jadi menurut saya kalau mahasiswa sampai nggak publish ya dosennya juga jadi salah itu ya. Karena peneliti utamanya adalah dosen. Mahasiswa adalah asistensinya ya. Saya Marta Pak mau tanya untuk seminar hasil penelitian, kalau nanti seminarnya itu nanti bagaimana ya Pak? Biasa ya, jadi seminar penelitian itu ya bisa dalam bentuk konferensi, bisa diselenggarakan sendiri. Nanti akan kita atur kembali ya. Jadi itu istilahnya semacam laporan terakhir lah kalau kita selenggarakan sendiri ya. Nah, tetapi alternatifnya nanti bisa kita buat bersama-sama boleh ya, semua serentak atau memang sesuai dengan kebutuhan lah. Kalau misalnya nanti Marta duluan misalnya ya Januari awal sudah selesai ya kita selenggarakan boleh ya. Jadi itu nanti ada format laporannya ya, laporan jadi semacam kegiatan keseluruhan dan ini hasilnya lah kira-kira seperti itu. Ini artikelnya dan lain sebagainya. Nanti akan kita sesaat sebelum melakukan seminar hasil itu nanti akan kita informasikan hal-hal yang perlu diseminarkan lah, capaiannya udah sampai mana ya, kalau udah ada sampai publish ya bagus gitu. Yang pasti itulah ya, kalau kesepakatan kami para pembimbing dosen-dosen anak kami sekalian ya, kalau nanti sudah publish internasional itu sudah nilai A standarnya
ya. Nah, jadi kalau nanti sudah publish-nya juga A, otomatis juga nanti ya seminar hasil penelitiannya juga kan menceritakan sudah publish di sini, ini hasilnya, ini hasil pengujiannya, sudah publish di sini, seperti itu. Maka itu juga otomatis nilai A. Jadi berpotensi 20 SKS A semua. Jadi ya lumayan lah kan kalau misalnya masih 3,5 IPK-nya bisa naik menjadi 3,6 atau 3,7 misalnya, kira seperti itu ya. Tuh. Jadi nanti akan ada petunjuk tersendiri ya waktu kita akan mengikuti ujian demi ujiannya. Tapi kita mulai dari proposal dulu lah ya, fokus saja. Nggak usah terlalu dipusingin nanti gimana di akhir. Fokus saja dulu dengan kerjaan yang di depan kita. Kalau proposal berjalan dengan baik, maka penelitian nanti juga akan berjalan dan terencana dengan baik. Nah, kalau penelitian nanti sudah terencana dengan baik, maka itu akan tepat waktu. Nah, kalau saya sendiri, saya sebagai pembimbing, saya targetin itu Januari sudah harus submit semua itu. Gitu ya. Jadi ya kalaupun nanti sampai dengan akhir Februari belum publish tapi minimal LOA sudah di tangan. Tidak ada lagi revisi misalnya ya. Nah, karena ada juga sih memang apa namanya untuk artikel jurnal-jurnal tertentu itu dia 1 bulan baru selesai review. Nah, ya nggak apa-apa gitu. Tapi minimal LOA-nya sudah menjamin bahwa artikel kita itu sudah akan publish gitu. Nanti akan kita bicarakan lah ya, tentunya tidak nanti bagaimana Pak masih submit dan lain sebagainya. Makanya secepat mungkin disubmit ya. Nah, tapi tentunya harus tetap berkualitas juga. Tadi kunci-kuncinya itu harus diperhatikan yang saya bilang tadi itu ya. Perhatikan jurnalnya, perhatikan skopnya, perhatikan petunjuk penulisannya gitu ya. Supaya apa? Supaya kemungkinan ditolak itu sedikit. Ya, itu kunci-kunci yang harus diperhatikan. Makanya nanti kalau sudah ada dapat topiknya, sudah ada modelnya, langsung lihat target jurnalnya mana. Nah, langsung sesuaikan tata cara penulisannya dengan yang dia minta. Ya, kadang kan ada juga jurnal-jurnal yang misalnya penulisan referensinya tidak menggunakan apa, tapi model yang lain, kira-kira begitu. Langsung kita sesuaikan. Jadi jangan 2 kali kerja, kira-kira seperti itu ya. Oke, Marta jangan khawatir untuk hasil seminar hasil penelitian. Fokus di proposal dulu ya, supaya kita jangan sampai stres nanti ya mikirin yang jauh-jauh, padahal ada tugas di depan kita yang sangat penting untuk kita selesaikan. Tuh. Oke, silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin didiskusikan? Sudah hampir 2 jam kita ngobrol. Silakan kalau masih ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan. Harus semangat semua ya. Riset itu bukan sesuatu yang susah. Kalau ngolah pakai PLS, lihat di YouTube saya, ada si Budi presentasi. Ada kan Budi? Ada Pak, ada. Ada. Nanti lumayan Pak, banyak. Ya, namanya juga ini. Oke, ada lagi? Anak-anak mahasiswa, anak didik kami sekalian atau teman-teman dosen, ada yang ingin disampaikan barangkali di luar materi saya? Atau Bapak Ibu Kaprodi, mungkin Pak Robiur, Bu Neti, atau Pak Dekan? Apa ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup kalau nggak ada lagi pertanyaan? Pak, saya mau nanya. Boleh. Saya kan kerjanya di bank bagian ini collection tuh Pak, kredit macet. Kira-kira Ya. itu bisa nggak jadi judul penelitian? Boleh aja. Mungkin Pak Dian sah yang cocok. NPL. Ya Pak Dian ya. Bidang kalau bank itu penelitinya Pak Diansa kalau di Fakultas Ekonomi ya. Tapi ya nanti tergantung pembimbing lah ya, disesuaikan ya. Karena nanti itu yang saya katakan tadi harus ada penyamaan persepsi antara roadmap penelitian dosen dengan unit yang akan dianalisis. Unit yang akan dianalisis itu misalnya tempat kerja kalian, kira-kira begitu.
bukan objek penelitian namanya itu ya. Objek penelitian itu adalah variabel yang diteliti, itu namanya objek. Sering sekali salah mahasiswa ya. Objek penelitian saya di perusahaan saya, Pak. Bukan. Objek penelitian itu adalah variabel yang diteliti ya. Itu namanya unit yang dianalisis. Nanti Endang tinggal diskusi. Endang siapa pembimbingnya? Pak Kurniawan, Pak. Oh ya, bisnis ya. Ya, silakan nanti diskusilah dengan Pak Kurniawan mana yang terbaik, apakah relevan topikmu dengan beliau juga, ya sejalan nggak dengan roadmap penelitiannya. Karena konsepnya tadi seperti yang saya katakan, ini harus kerjasama tim, ya antara dosen dengan mahasiswanya masing-masing, ya. Harus punya target yang sama, pembagian tugas yang jelas, nanti dosennya akan mensupervisi, buat ini, susun ini, baca ini, buat summary-nya ini, dan lain sebagainya ya. Nanti ya tinggal ini aja, silakan diskusi dengan Pak Kurniawan. Ya Endang ya. Pak Kurniawan Baik, ada di Pak. sini Pak Kur? Siap, Pak. Oh iya ada. Silakan Pak diskusi nanti dengan Endang. Iya, Pak. Diskusi 2 mata aja, Pak. Kenapa? 2 mata lagi terpejam. Oke. Oke, Pak Kaprodi, Pak Robiur ada yang ingin disampaikan, Pak? Mungkin sudah Pak Sihar. Nanti apakah file tadi bisa di-share Pak mungkin? Yang apa? Yang tadi presentasinya. Oh iya, boleh. Nanti saya share. iya. Nanti saya share habis ini. Terima kasih Pak. Mungkin itu saja Pak. Oke, Bu Neti, ada yang ingin disampaikan? Cukup Pak, cukup. Cukup ya. Bu Virgo ada di sini atau mewakili Pak Kurniawan? Bu Alda, adakah? Atau Pak Kur, atau siapa salah satu Selama dari ini nggak ada, Pak. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup Ya, ya. saya mewakili, Pak. Ya wis lah. Silakan Pak Dekan. Saya mewakili Prodi Administrasi Bisnis. Ya, thank you tentunya Pak Sihar. Untuk mahasiswa nanti mungkin yang research tentunya harus sering komunikasi dengan dosen pembimbing ya, karena ini merupakan mungkin paling dekat, artinya MBKM yang harus komunikasi intens dengan dosen pembimbingnya itu adalah MBKM riset ini. Dan semoga juga yang mengambil riset itu teknisnya juga nanti outputnya kelihatan. Outputnya kelihatan, yaitu adalah publikasi. Artinya kalau mungkin publikasinya tercapai di internasional atau di Cinta yang sudah bagus, saya rasa untuk nilai dosen-dosen terutama Pak Sihar nggak berat untuk mengasih nilai A ya Pak. Pastilah. Ya artinya terukur banget gitu loh. Dan gini loh, paling enak kan kita, artinya jelas lah outputnya ini ya udah pasti nilainya pasti bagus seperti itu. Nah dan tentunya juga nanti ada event-event besar yang harus kita ikutin, yang kita adakan sendiri untuk mendukung MBKM berkaitan dengan penelitian ini. Jadi semangat teman-teman semuanya, tentunya kerja teman-teman MBKM ini itu nanti berpasangan dengan dosen, artinya hampir merasakan setengah menjadi dosen itu seperti apa. Jadi kedekatannya akan intens lah, sangat. Thank you, itu aja teman-teman, semangat semuanya, Pak Sihar. Baik, makasih Pak Dekan. Baik, ada lagi dari mahasiswa atau Bapak Ibu dosen? Kalau nggak ada, kita tutup sama-sama. Nggak ada lagi ya. Baik, kalau begitu, dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita tutup acara pembekalan kita hari ini. Mudah-mudahan jadi berkah, menjadi memberikan pencerahan bagi kita semuanya, terutama untuk anak didik kami sekalian. Dengan demikian kita tutup sama-sama ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam dan salam sehat. Terima kasih Pak Sihar.